Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Syahputri dengan NPM 2241007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep riset bisnis ya. Yang pertama yaitu riset bisnis itu harus tahu dulu apa sih itu riset bisnis, yaitu riset bisnis adalah sebuah proses pengumpulan dan analisis data yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan yang lebih baik. Data yang dikumpulkan dapat berupa informasi tentang pasar, pelanggan, pesaing, dan tren industri. Riset bisnis dapat membantu perusahaan untuk memahami pasar. Riset pasar dapat membantu perusahaan untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan serta tren peluang pasar. Mengembangkan produk dan layanan baru. Riset dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan yang baru memenuhi kebutuhan pelanggan. Meningkatkan strategi pemasaran. Riset dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien. Membuat keputusan yang lebih baik. Riset dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang berbagai aspek bisnis seperti harga, promosi, dan distribusi. Lalu ada klasifikasi riset, yaitu sistem dalam sebuah riset tentang pengaruh iklan terhadap pembelian produk. Penelitian ini akan mengikuti langkah-langkah yang sistematis seperti merumuskan masalah, menyusun hipotesis, merancang instrumen penelitian, dan mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Lalu ada objektif, yaitu penelitian harus menyajikan data dan fakta secara objektif tanpa memihak pihak manapun. Lalu ada akurat. Penelitian ini harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan dapat dipercaya. Lalu ada relevan, yaitu riset tentang pengaruh iklan terhadap pembelian produk harus fokus pada data yang berkaitan dengan variabel iklan dan variabel pembelian produk. Replikatif, jika riset tersebut dilakukan kembali dengan metode yang sama, maka hasilnya harus konsisten. Etis penelitian harus memastikan bahwa hak-hak responden terlindungi seperti hak untuk tidak memberi informasi yang tidak diinginkan. Lalu bermanfaat, hasil riset tentang pengaruh iklan terhadap pembelian produk dapat bermanfaat bagi perusahaan dan menentukan strategi periklanan yang tepat. Karakteristik riset yang baik akan menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat. Lalu ada proses pelaksanaan riset, yaitu berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses pelaksanaan riset. Yaitu yang pertama merumuskan masalah. Lalu yang kedua itu langkah pertama adalah merumuskan masalah yang ingin dijawab atau dipecahkan melalui riset. Yang kedua menentukan tujuan riset, yaitu setelah merumuskan masalah, Anda perlu menentukan tujuan riset. Tujuan riset harus jelas dan terstruktur. Yang ketiga melakukan tinjauan pustaka. Sebelum melakukan riset, Anda perlu melakukan tinjauan pustaka untuk mengetahui apa yang sudah diketahui tentang topik penelitian Anda. Lalu yang keempat memilih desain riset, yaitu desain riset adalah kerangka kerja yang akan digunakan untuk melakukan riset. Dan yang kelima yaitu mengumpulkan data. Selain memilih desain riset, Anda perlu mengumpulkan data. Dan yang keenam menganalisis data. Setelah mengumpulkan data, Anda perlu menganalisisnya untuk menjawab pertanyaan penelitian atau memecahkan masalah. Dan yang ketujuh adalah menarik kesimpulan. Dan yang kedelapan adalah menyusun laporan hasil riset. Jadi jual riset pasar bisnis ini yaitu menerapkan yang pertama ada judul, yaitu penerapan riset bisnis dalam meningkatkan daya saing usaha mikro kecil dan menengah atau yang disebut biasanya dengan UMKM. Lalu yang keempat penulis itu, dan yang itu ada abstrak ya. Dan yang kedua juga ada jurnal ekonomi dalam bisnis Universitas Pajajaran atau UNPAD, ada judul penulis dan abstrak. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan tentang judul penulis dan abstrak dari Jurnal Manajemen dan Bisnis Universitas Brawijaya, yaitu judulnya Penerapan Riset Bisnis dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu penulisnya Dr. Insinyur Haji Dwi Andres Santosa MM. Yaitu abstraknya, riset bisnis merupakan alat yang penting bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing. Dan artikel ini juga membahas tentang bagaimana si UMKM ini dapat menerapkan riset bisnis untuk memahami pasar, pelanggan, dan pesaing mereka sendiri. Artikel ini juga memberikan contoh-contoh konkret bagaimana riset bisnis dapat membantu UMKM dan mengembangkan strategi yang lebih efektif. Dan yang kedua ada Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran, yaitu judulnya dengan pentingnya riset bisnis dalam pengambilan keputusan yang strategis. Yang penulisnya itu Profesor Dr. Haji
M. Harifin, MCS, yaitu abstraknya, riset bisnis merupakan sumber informasi yang penting bagi perusahaan dalam mengambil keputusan yang strategis. Artikel ini membahas tentang berbagai jenis riset bisnis yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Dan artikel ini juga memberikan contoh-contoh bagaimana riset bisnis dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan. Jadi itu ulasan singkat mengenai riset pasar bisnis ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan pada materi pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.